Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Namun pelajaran yang kita pelajari adalah pelajaran ke-9, yakni indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan subtema sholat tarawih. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga dalam pembelajaran nanti kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentu saja diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pagi ini kita akan belajar tentang sholat tarawih. Namun sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pagi ini. Tujuan pembelajaran pagi ini adalah yang pertama, dengan pembelajaran sholat tarawih ini, siswa mampu menjalankan sholat tarawih pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih. Yang ketiga, siswa mampu memahami pelaksanaan sholat tarawih. Dan yang terakhir, siswa mampu mempraktikkan tata cara sholat tarawih. Pengertian tarawih, apa sih sholat tarawih itu? Nah, sekarang kita pelajari apa itu sholat tarawih. Tarawih menurut bahasa artinya adalah mengistirahatkan atau duduk istirahat, karena memang sholat ini dilakukan dengan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam sampai jumlah yang ditentukan. Sedangkan menurut istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan, yakni setelah waktu sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi selain di bulan Ramadan tidak ada pelaksanaan sholat tarawih. Pada zaman Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, istilah sholat tarawih itu belum dikenal. Yang dikenal oleh mereka adalah sholat qiyamu Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan semata-mata beriman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa salah satu fadilah sholat tarawih adalah akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun dengan catatan, kita niatkan sholat tarawih ini semata-mata beriman dan mengharapkan pahala karena Allah. Hukum sholat tarawih. Apa sih hukumnya sholat tarawih itu? Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yakni sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun pelaksanaannya boleh dilaksanakan secara berjamaah di masjid, di musola, di rumah, dan lain-lain, atau juga boleh dikerjakan secara munfarid atau sendiri.
Pelaksanaan sholat tarawih. Dalam pelaksanaan sholat tarawih ini ada perbedaan, yakni dalam hal jumlah rakaat yang dilaksanakan. Ada dua pendapat mengenai jumlah sholat tarawih. Yang pertama berpendapat bahwa sholat tarawih dilaksanakan dengan 8 rakaat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu an berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat pada waktu antara setelah sholat isya yang dikenal dengan atomah hingga subuh sebanyak 11 rakaat. Maksudnya di sini 11 rakaat adalah rinciannya adalah 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan pendapat yang kedua yakni berpendapat bahwa jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat. Hal ini dilaksanakan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yazid bin Roman menyebutkan bahwa umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sholat pada malam bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat dengan rincian 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Hadis riwayat Malik. Mengapa demikian? Kenapa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sholat tarawih dilaksanakan dengan 20 rakaat? Hal ini dikarenakan yang pertama, tidak ada batasan jumlah rakaat sholat dalam sholat malam hari dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membatasi berapa rakaat sholat yang dikerjakan pada malam hari. Semakin banyak kita menjalankan sholat, maka semakin banyak pula pahala yang kita terima. Yang kedua, jumlah rakaat diperbanyak agar lebih lama. Dan yang terakhir adalah memperbanyak sujud. Pelaksanaan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih boleh dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang kedua, bisa dilaksanakan dengan 4 rakaat salam. Namun tentunya hal ini berhubungan dengan jumlah rakaat akhirnya nanti. Boleh mengikuti aturan 8 rakaat, boleh juga menggunakan 20 rakaat. Namun yang membedakan dari dua cara ini adalah niat. Niat sholat tarawih 2 rakaat adalah sebagai berikut. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'mumal lillahi ta'ala. Niat sholat tersebut adalah ketika kita menjadi makmum dengan 2 rakaat. Nah, ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan cara 4 rakaat 1 salam, maka niat kita adalah usolli sunnatat tarawihi 4 rakaatim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, niat tersebut adalah ketika kita melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat secara munfarid atau sendirian. Keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih ini sangat banyak sekali. Namun di sini Pak Guru hanya membuat 4 poin. Yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh hadis Nabi tadi yang Pak Guru baca di depan. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih semata-mata beriman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Kemudian keutamaan sholat tarawih yang ketiga adalah pahalanya diibaratkan seperti pahala sholat satu malam penuh. Ayo, siapa yang ingin mendapatkan pahala sholat satu malam penuh? Tidak usah capek-capek, tapi pahalanya sama. Dan yang terakhir, keutamaan sholat tarawih adalah mempererat tali silaturahmi. Hal ini dapat dilaksanakan bagi kita yang menjalankan sholat tarawih dengan cara berjamaah di masjid atau di musola. Dengan kita berjamaah di masjid atau di musola, kita dapat bersilaturahmi dengan teman, dengan kerabat, dengan tetangga yang mungkin tidak dapat kita laksanakan di waktu-waktu tertentu. Sekian materi sholat tarawih yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga dengan materi ini dapat menambah keimanan kita, dapat menambah ketakwaan kita, dan tentu saja dapat mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.